warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 Kota Surabaya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini kalian bertemu lagi dengan Ibu Iin Komaria dari SDN Ketintang 1 Surabaya dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, pagi ini kalian akan selama 30 menit ke depan akan belajar bersama dengan Ibu Iin dalam program yang dipersembahkan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya kerjasama dengan SPO TV. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu supaya kalian hari ini diberi kelancaran dalam belajar dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, pagi ini kalian akan belajar yaitu tentang tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Materinya tentang siklus air atau proses terjadinya hujan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mengurutkan proses terjadinya hujan, siswa dapat mengidentifikasi urutan proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang kedua, dengan menuliskan proses terjadinya hujan, siswa dapat menyusun secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan dengan tepat. Anak-anakku, kalian minggu lalu sudah diajarkan Bu Vio tentang beberapa perubahan wujud benda. Masih ingat? Ada berapa anak-anakku? Iya betul, ada 6. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang keenam adalah mengkristal. Yuk kita lihat lagu yang berikut ini supaya kalian tetap hafal perubahan wujud benda. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Perubahan wujud jumlahnya 6. Aku cair, hasilnya mencair, cair kepada hasilnya membeku. Kalian masih ingat kan? Ya, tadi adalah penjelasan perubahan wujud benda. Ya, selanjutnya materinya perubahan wujud benda di sekitarmu merupakan perubahan wujud alami yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang harus kita syukuri karena pengaruhnya sangat besar bagi kelangsungan hidup makhluk hidup yang lainnya. Banyak contoh-contoh keajaiban perubahan wujud benda di sekitar kita.
Perubahan wujud benda sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Kalian pernah melihat perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya sangat banyak sekali bagi makhluk hidup. Contohnya, waktu kalian menjemur baju, perubahan wujudnya adalah menguap. Karena air menguap sehingga baju akan cepat kering. Nah, embun adalah salah satu peristiwa perubahan wujud di alam. Termasuk contoh salah satu perubahan wujud benda. Embun terjadi di pagi hari. Udara lebih dingin sehingga uap air yang berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air yang wujudnya cair. Perubahan dari wujud dari gas menjadi cair ini disebut mengembun. Nah, anak-anakku, ini adalah contoh peristiwa lain pengembunan. Yang pertama, yang terjadi pada permukaan gelas saat diisi air es. Kalian pernah kan minum air es atau es jus atau minuman yang lain yang dingin? Apa yang terjadi pada peristiwa pengembunan di permukaan gelas? Nah, di permukaan gelas kamu lihat ada titik-titik air. Itu proses pengembunan, yaitu uap air yang berada di sekitar gelas berisi es akan mengembun sehingga menjadi titik-titik air. Itu contoh pengembunan dalam permukaan gelas yang berisi air es. Contoh yang kedua, nah, kalian pernah berolahraga di lapangan atau pernah pergi ke desa, ke sawah, di rumah nenek atau kakek kalian? Kalian perhatikan rumput yang ada di lapangan pada pagi hari menjadi basah, padahal sore hari tidak ada hujan. Apa yang terjadi pada perubahan wujud? Nah, kalian lihat pada rumput seakan terkena hujan pada sore hari. Ada titik-titik air. Uap air berubah menjadi titik-titik air. Dalam rumput ada gambar yang seperti kena hujan. Contoh yang ketiga. Nah, ini adalah proses pengembunan yang ketiga. Apa ya? Ya, proses terjadinya hujan. Ya, anak-anakku, kalian pernah kan main hujan-hujanan? Tentunya pernah kan? Ya, tapi ingat tetap menjaga kesehatan. Setelah bermain hujan-hujanan, apa yang kalian lakukan? Ya, mandi dengan sabun supaya terhindar dari kuman yang ada di tubuh kalian setelah hujan. Nah, di sini uap air berubah menjadi titik-titik air. Ini tadi contoh-contoh dari peristiwa pengembunan yang ada di sekitar kita. Ya, kemudian pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Anak-anak, kalian pernah dalam kehidupan sehari-hari memperhatikan bagaimana ya Bu terjadinya hujan itu? Pernah tidak memikirkan hal itu terjadi, anak-anak? Oke, nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut dan anak-anakku tetap belajar dengan giat dan semangat. Nah, anak-anakku, kembali lagi dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Untuk materi yang tadi, Bu Iin berjanji akan membahas proses terjadinya hujan. Tapi sebelumnya, Bu Iin punya sebuah lagu. Tentunya kalian hafal lagu ini. Yuk kita bernyanyi bersama supaya kalian tetap dalam keadaan senang dan gembira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua.
Ya, kalian tetap semangat dan gembira ya setelah menyanyikan lagu bersama-sama. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Perubahan wujud apa saja ya yang terjadi pada hujan? Sebagian permukaan bumi berisi air, ada sungai, danau, kolam, lautan, serta sumber air lainnya mengalami penguapan karena sinar matahari. Hasil uap tersebut naik dan mengalami proses terjadinya pengembunan. Yang pertama, air menguap karena sinar matahari. Matahari merupakan sumber energi yang menerangi permukaan bumi. Karena mataharilah kita dapat menggunakan sinar mataharinya dalam kehidupan sehari-hari. Efek panas matahari juga menjadi awal terjadinya hujan. Karena bantuan sinar matahari, itulah awal terjadinya hujan. Panas matahari menyebabkan air menguap ke udara. Baik itu air laut, air sungai, atau air danau, serta juga air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Apa Bu Iin makhluk hidup lainnya itu? Makhluk hidup lainnya yaitu berasal dari tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Yang kedua, uap air menjadi padat dan terbentuklah awan. Suhu udara memegang peranan penting dalam proses pengembunan, yaitu pemadatan uap air dan menjadi sebuah embun. Jadi suhu udara itu sangat penting peranannya dalam proses pengembunan. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil, sehingga udara semakin tinggi dan membuatnya memadat menjadi awan. Selanjutnya, awan kecil menjadi besar karena hembusan angin. Adanya hembusan angin kemudian membuat awan yang sudah terbentuk bergerak ke tempat yang lain. Jadi angin membantu awan-awan itu bergerak ke tempat yang lainnya. Kemudian kumpulan awan-awan kecil membantu menyatu sehingga terbentuklah awan menjadi yang lebih besar. Jadi awan-awan kecil tadi dibantu oleh hembusan angin sehingga berkumpul dan terbentuk menjadi awan yang lebih besar. Setelah itu, awan besar bergerak ke langit atau tempat yang suhu udaranya lebih rendah dan warnanya semakin kelabu. Anak-anak pasti tahu sebelum proses terjadinya hujan, apa yang kalian amati di atas langit? Cuacanya sangat mendung dan gelap sekali karena udara yang di atas atau awannya semakin kelabu. Itu tadi proses pengembunan. Nah, akhirnya hujan pun turun. Anak-anak, setelah awan semakin kelabu, titik-titik air menjadi semakin berat. Akhirnya awan tidak bisa menampung titik-titik air yang tadi mengumpul. Akibatnya titik-titik air tidak terbendung lagi dan membuat butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Nah, dari sinilah proses terjadinya hujan berlangsung, di mana air hujan akan membasahi daerah di sekitarnya. Anak-anakku, Bu Iin punya video tentang proses terjadinya hujan. Kalian amati ya. Nah, anak-anakku kelas 3, coba kamu perhatikan penjelasan Bu Iin tentang urutan proses terjadinya hujan ya. Yang pertama, air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Urutan yaitu uap air akan berubah menjadi awan. Setelah uap air berubah menjadi awan, setelah itu akan terjadi proses pengembunan atau awan akan menjadi lebih hitam.
Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Titik-titik air akan jatuh ke permukaan bumi. Peristiwa itulah yang kita sebut dengan hujan. Terkena sinar matahari dan mengalami penguapan kembali. Nah, proses itu akan terjadi berlangsung terus-menerus. Anak-anakku, kalian sudah memahami kan tentang proses terjadinya hujan? Kita akan kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak tadi sudah menyimak video tentang proses terjadinya hujan ya. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Secara singkat, demikian proses terjadinya hujan yang terjadi. Kalian tadi mengamati prosesnya langkah demi langkahnya lewat video dan uraian yang Ibu Iin utarakan tadi. Perlu diketahui bahwa suhu dan arah angin sangat berpengaruh pada pembentukan awan serta lokasi di mana nantinya akan turun hujan. Sudah disampaikan Bu In tadi ya pada materi sebelumnya bahwa suhu sangat berperan penting pada proses pembentukan awan. Selain itu, hujan juga dipengaruhi oleh musim. Di Indonesia sendiri, hujan cenderung lebih mudah diamati karena terjadi pada musim tertentu. Kalian tahu musim yang ada di Indonesia ada berapa? Iya betul, ada dua, yaitu yang pertama musim kemarau dan musim hujan. Kalau di luar negeri ada musim salju. Ya, anak-anakku, hujan tidak selamanya turun ke permukaan bumi karena ada suhu tinggi yang menyebabkan hujan tidak semuanya turun ke permukaan bumi, dan sebagian ada yang langsung ke permukaan bumi. Karena pengaruh suhu yang tinggi, jadi tidak semua hujan turun ke permukaan bumi. Pada peristiwa proses terjadinya hujan, ada dua perubahan wujud. Apa tadi ya yang kalian lihat pada proses proses terjadinya hujan pada video tadi? Yang pertama yaitu perubahan wujud menguap, yaitu perubahan dari cair ke gas. Peristiwa perairan di bumi berubah menjadi uap air karena panas matahari. Jadi proses yang pertama perubahan wujudnya pada proses terjadinya hujan yaitu menguap. Proses perubahan wujud yang kedua yaitu mengembun. Perubahan wujud dari gas ke cair. Tadi pada awan terjadi pengembunan. Peristiwa uap air berubah menjadi titik-titik air yang jatuh ke bumi. Itulah yang tadi disebut dengan hujan. Nah, anak-anakku, hujan sangat besar manfaatnya bagi kehidupan makhluk hidup. Contohnya apa ya anak-anak? Siapa yang ingat? Iya, yang pertama untuk makhluk hidup tumbuhan. Apa ya manfaatnya hujan bagi tumbuhan? Iya betul, tumbuhan dapat hidup dengan subur karena adanya persediaan air. Kemudian para petani juga akan panennya berhasil karena air yang disediakan cukup untuk kebutuhan tanaman di sawah. Kemudian makhluk hidup yang kedua yaitu hewan. Apa manfaatnya air hujan untuk hewan? Iya betul sekali, karena hewan memerlukan minum untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, minum itu juga memerlukan persediaan air dengan cukup. Kemudian manfaat bagi makhluk hidup lainnya yaitu manusia. Apa manfaat air hujan bagi kehidupan manusia? Ya betul sekali anak-anak, untuk proses mandi, minum, untuk masak, untuk mencuci piring, mencuci baju, serta lain-lainnya. Anak-anakku, proses terjadinya hujan tadi secara terus-menerus kita sebut dengan siklus air atau proses daur air. Itulah proses terjadinya hujan. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu
Hujan terjadi karena perubahan wujud dan merupakan salah satu keajaiban perubahan wujud di alam. Wujud benda di alam tadi termasuk salah satu contohnya yaitu proses terjadinya hujan. Kesimpulan yang kedua yaitu proses terjadinya hujan melalui beberapa tahap perubahan wujud. Masih ingat tadi anak-anak? Yang pertama, tahapan yang pertama apa? Ya, air di permukaan bumi menguap terkena sinar matahari. Karena sinar matahari sehingga air di permukaan bumi dapat menguap sehingga akan terbentuk uap air berubah menjadi awan. Ya, betul anak-anakku, uap air akan berubah menjadi awan, itu adalah tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga, setelah itu terjadi proses pengembunan. Awan akan menjadi hitam dan menebal sehingga titik-titik air tidak dapat ditampung di dalam awan. Nah, kemudian proses tahapan yang keempat, awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Awan mengembun menjadi titik-titik air, akhirnya terkumpul banyak sekali sehingga tidak bisa menampung di awan tersebut. Kemudian tahapan yang kelima yaitu titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang disebut dengan hujan. Kemudian proses tahapan terjadinya hujan kita sebut dengan apa anak-anak tadi? Iya betul, siklus air atau apa anak-anakku? Ya, proses terjadinya hujan atau daur air. Nah anak-anakku, setelah Ibu sampaikan materi, tentunya ada tugas untuk kalian. Tugas yang pertama yaitu urutkan proses terjadinya hujan sesuai dengan gambar. Berilah nomor pada kotak yang sudah disediakan ya. Jadi kotak-kotak tersebut kamu urutkan sesuai tahapan proses terjadinya hujan. Tugas yang kedua, setelah kamu urutkan proses terjadinya air hujan, kemudian jelaskan yang terjadi di setiap gambar. Kamu bisa memulai dengan nomor 1. Nah anak-anakku, tugas bisa kalian kirim ke guru kelas masing-masing ya. Nah, tetap semangat dan anak-anakku tetap jaga protokol kesehatan, gunakan masker dan jaga kebersihan. Anak-anakku tetap bersama dalam program Belajar dari Rumah bersama Guru.